Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata Papua? Apakah OPM? Atau KKB? Kenapa kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua sulit diberantas? Apa aparat keamanan kita tidak mampu mengatasinya? Apakah negara kita tidak bisa mengatasi pergerakan KKB atau OPM? Mungkin itu yang ada di pikiran kalian, bukan? Negara bisa tegas ke separatis lain seperti GAM di Aceh, MIT di Poso, dan gerakan separatis lainnya. Namun, terkesan melemah menghadapi OPM atau KKB. Bahkan bila merunut sejarah, KKB yang dulu lebih dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM telah menebar teror sejak 1965. Tapi kenapa sampai sekarang belum juga mampu diberantas tuntas? Mungkin ada yang berpikir kenapa tidak dibom saja KKB, tidak dirudal, dan lain-lain. Masalahnya tidak sesimpel itu, kawan. Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dikerjakan aparat keamanan di sana harus taat hukum, dan penegakan keamanan di sana harus mengedepankan pendekatan tanpa kekerasan dan senjata. Apalagi ada HAM, yang tentunya jika salah langkah sedikit saja, beritanya udah kemana-mana. Makanya, aparat keamanan baik TNI ataupun Polri banyak yang gugur dalam menjalankan tugas di Papua. KKB merupakan kelompok yang ingin melepaskan Papua dari NKRI. Tujuannya tentu saja ingin Papua merdeka dari Indonesia. Faktor kesejahteraan masyarakat Papua yang menjadi alasan organisasi ini untuk melepaskan diri dari Indonesia. Kita tentu tahu sumber daya mineral di Papua sangat banyak, dari emas, tembaga, perak, dan lain-lain. Banyak dieksplorasi di Papua dan menghasilkan pemasukan yang besar buat negara kita. Tetapi pembangunan di Papua sangat jauh tertinggal, bahkan pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat di Papua sangat memprihatinkan. Itulah alasan yang diperjuangkan oleh KKB atau OPM ini. Namun aksinya lebih mengarah ke tindakan kriminal dengan melakukan penembakan, pembunuhan, penyanderaan hingga dilabeli sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2021. KKB melakukan tindakan itu bukan tanpa alasan. Mereka ingin tindakan kriminal mereka bisa terekspos dunia luar dan menjadi perhatian dunia internasional. Gerakan separatis KKB selama ini menggunakan kekerasan dan senjata yang telah membuat banyak korban berjatuhan, bukan hanya dari warga setempat maupun pendatang, namun juga dari aparat keamanan baik TNI ataupun Polri. Bahkan sebelumnya, KKB Papua sempat menyandra pilot Susi Air berkebangsaan Australia yaitu Kapten Phillips Martin. Kapten Phillips disandra KKB Papua selama 1,5 tahun. Tujuannya tentu tak lain adalah agar mendapatkan simpati juga perhatian dari dunia internasional. KKB punya banyak nama, biasa disebut juga KKSB dan KSTP, singkatan dari kelompok kriminal bersenjata, kelompok kriminal separatis bersenjata, dan kelompok separatis teroris Papua. Dari sejarahnya, KKB berasal dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, sayap militer dari OPM sehingga kerap disebut TPNPB OPM. Selama ini banyak anggota KKB yang menyamar sebagai penduduk lokal di wilayah Papua. Kelompok ini berbaur dengan masyarakat lokal, memantau aparat TNI Polri sebelum melakukan aksi penyerangan sehingga sulit dibedakan. Anggota KKB juga diberikan tempat berlindung di wilayah-wilayah adat Papua ketika mereka sedang dikejar oleh aparat keamanan. Bahkan ada yang mendapat dukungan logistik dari masyarakat dan pejabat daerah. Pernyataan ini pernah dilontarkan Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri terkait upaya penegakan hukum terhadap KKB. Bukan hanya kepada anggota KKB, aparat juga membidik warga sipil dan pejabat yang membantu pergerakan KKB. Alasan selanjutnya kenapa KKB sulit diberantas adalah karena kelompok ini selalu bergerak dan sering berpindah tempat. Mereka menjadikan kawasan hutan di Pegunungan Papua sebagai markas-markas kelompoknya. Teror dan kekerasan KKB atau OPM ini menyebar hampir di seluruh wilayah Pegunungan Papua, seperti di Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Paniai, Puncak Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Jaya Wijaya, dan Deyai. Teror ini mengakibatkan banyak korban jiwa, baik dari pihak TNI Polri maupun masyarakat.
Hingga saat ini, KKB masih menjadi ancaman serius yang menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, khususnya masyarakat pendatang. Aparat keamanan tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam penanganan kelompok kriminal bersenjata atau KKB ini. Nah, menurut kalian, bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi KKB atau OPM ini? Berikan masukan kalian di kolom komentar.